Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, saya hanya menyimak tadi keterangan ahli bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin Yang Mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Yang beliau lagi aja lah. Kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa, kadang-kadang kita. Silakan. Baik Yang Mulia, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya, kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu peristiwa pidana. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi yang ingin saya sampaikan Yang Mulia, ketika ada satu proses peristiwa pidana atau tidak pidana, tadi saya mulai dari bahwa tindak pidananya itu bisa saja didahului dengan adanya satu laporan atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana yang kemudian ada kaitannya dengan satu peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya, karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu deleming atau penyertaan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus. Nah, dalam hal yang tadi disampaikan oleh baik itu oleh Yang Mulia, oleh termohon maupun oleh pemohon tadi, ada putusan pengadilan yang menyangkut adresat DPO tadi. Maka yang saya sampaikan, kalau ada hal yang seperti ini, penyidik kemudian adresat yang ada dalam putusan pengadilan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk menindaklanjutinya dalam proses itu. Nah, pemanggilannya ya tergantung dari penyidik. Penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik. Karena penyidik tentu mempunyai satu pertimbangan tersendiri. Saya tidak tahu penyidik, kan begitu. Yang paling penting tugas utama penyidik itu adalah mencari menemukan alat buktinya itu tadi. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Yang ingin saya tanyakan, sah tidak penetapan tersangkanya seperti itu ahli? Kalau tidak ada pemanggilan atas dasar adanya laporan. Baik, mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya sampaikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan apa yang ada di dalam KUHP dan juga putusan MK itu, selama mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangkanya adalah sah secara hukum. Demikian Yang Mulia. Iya. Oke, satu lagi. Ini kan tadi ahli mengatakan bahwa DPO sebagai petunjuk. DPO dinyatakan tanggal 15 September 2016. Dasarnya untuk ditetapkan DPO itu harus ada penetapan tersangka. Tapi penetapan tersangka ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2024. Apakah ini sah atau tidak? Menurut pendapat ahli bagaimana? Mohon izin Yang Mulia, selama penetapan seorang tersangka tadi mendasarkan minimal 2 alat bukti, maka sah secara hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli.
Saudara ahli, saya minta di sini ahli kan sudah disumpah tadi ya. Ahli katakan sesuai dengan keahlian ahli. Jangan ahli karena ahli yang diajak oleh pihak termohon. Jadi ahli. Ya nanti dulu. Keberatan. Itu Mohon izin yang mulia. itu sudah menuduh. Bahaya ini. Sudah, Pak. Ini bukan Ini bahaya. Kedua-duanya diam. Kedua-duanya diam dulu. Siap. Ya. Ahli tahu makna dari sumpah? Tahu yang mulia. Apa ininya hakikat dari sumpah? Ya tentu ada konsekuensi hukumnya yang mulia. Harus apa kalau nggak disumpah? Harus sesuai dengan apa yang kalian saya menyampaikan sesuai dengan kompetensinya saya. Oh, siap. Kalau sudah diingatkan. Saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini sanggong sutulupoi. Peggy Perong itu masuk di dalam DPO. Mohon izin untuk udah masuk materi, Pak. Ini bukan materi, ini ada hubungan sama klien kami. Pertanyaannya gimana? Siap, ini mohon izin tidak bisa kami langsung dipotong, saya berbicara dipotong. Kita dengar dulu. Dengarkan dulu. Oke. Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Mohon izin yang mulia, saya teruskan yang mulia ya. Saya minta yang mulia bijaksana sekali di sini. Tidak boleh setiap saya bicara langsung dipotong. Lanjut, Pak. Ya, saudara ahli, di dalam DPO dikatakan saudara Peggy Perong terlibat di dalam pembunuhan. Oke? Yang saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik itu Peggy Perong dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat bukti nanti yang mulia yang akan menilai. Bahwa apakah alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing. Demikian yang mulia. Oke. Saudara ahli, yang saya tanya pada ahli, sesuai kemampuan ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangkakan orang tersebut harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jawab yang mulia. Jangan, mohon izin. Nggak apa-apa. Sebentar Pak. Bebas, ahli bebas ya. Sebentar. Tidak bisa kita Izinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat dan saya dari awal sampai akhir insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan mendasarkan pada 2 alat bukti. Itu saja jawaban saya, mulia. Seperti itu kita tidak bisa memaksa. Oke, saya mengerti. Harus 2 alat bukti. Apakah 2 alat bukti tersebut tidak harus dilengkapi dengan barang bukti yang berhubungan sama perkara tersebut? Contoh, saya contohkan sama ahli ya. Oke, alat buktinya ijazah sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, alat buktinya berupa apa? Yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C, 2 dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Saya bertanya di saudara, mohon izin yang mulia ya, saudara ahli. Jadi gini ahli, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang dituduhkan pasal 340 pembunuh berencana yang menggunakan alat buktinya hanya keterangan saksi dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP dan KK tanpa dilengkapi dengan barang bukti dalam kasus tersebut? Jawab apa adanya. Mohon izin yang mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, insya Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Dalam forum pra-peradilan ini, ya, forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah.
Ya, ahli tetap seperti itu. Iya, di sini ada hubungannya ya, makanya di sini ada hubungan perkara ini sama setidaknya klien kami dijadikan tersangka. Ya, masalahnya jawabannya 10 kali pertanyaan seperti itu juga jawabannya kan sama. Tetap kita Baik, baik, terima kasih yang mulia. Saya terus terang aja sebab saya terus terang. nanti disimpulkan. Oke, siap yang mulia, siap mulia. Sampai sore aku